إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang mengada-ada dalam agama Islam, dan setiap perkara yang mengada-ada adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kembali lisan kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, keimanan, ketakwaan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini Allah ridha dengannya, Allah terima, sehingga ini bisa menjadi bekal-bekal yang akan kita bawa nanti untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, suri tauladan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Wasiat ini selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap mengawali khutbahnya. Mari jemaah sidang Jumat kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syahur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 12 ada 4 bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia,
as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab Mudhar. Setahun itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab yang dimuliakan oleh kabilah Mudhar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah, kenapa disebut sebagai bulan haram? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim. Bahkan orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zalim, perbuatan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya lebih pedih daripada dosa-dosa yang kita kerjakan di bulan-bulan selainnya. Kemudian yang kedua disebut sebagai bulan haram karena amal kebaikan pada bulan ini, 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu sisi Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ancamannya, meningkatkan hukumannya, maka di sisi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu di 4 bulan ini diharamkan berperang kecuali dalam urusan-urusan yang tidak terhindarkan. Karena itu kaum muslimin sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah, Habib akan menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan iktibar kita, mawas diri kita, pelajaran kita, peringatan kita, agar kita lebih mawas diri untuk bisa memperhatikan 4 bulan ini. Yang pertama, kaum muslimin sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah, hamba yang melakukan dosa pada bulan haram lebih berat ancamannya di bulan-bulan yang lainnya. Ini poin pertama yang harus menjadi perhatian kita. Ini dijelaskan oleh para ulama, kezaliman atau perbuatan dosa di bulan haram lebih besar dampaknya dibandingkan dengan bulan-bulan yang selainnya. Bayangkan kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita selalu melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya, dan itu juga sudah dosa besar. Apalagi di 4 bulan ini kita terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya, peringatannya lebih keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar, maksiat yang ringan boleh menjadi maksiat yang timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah, amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Habib telah sampaikan. Setiap ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan imbalannya. Kalau ada ancaman bagi yang melanggar, maka akan diberikan hukuman, maka akan dilipat gandakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ganjaran pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi hamba yang patuh, bagi mereka yang tunduk, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang emas yang bisa kita perhatikan kaum muslimin, khususnya di bulan-bulan haram yang telah dibawa, yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat harus lebih khusyuk, sedekah harus lebih intens kita kerjakan, lebih banyak, lebih rutin kita kerjakan.
lebih sering kita kerjakan. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pahala dan ganjaran yang lebih luas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan keselamatan yang harus kita pilih. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, wahai hambaku, berhentilah dari perbuatan dosa. Kembalilah kepadaku sebelum terlambat, sebelum kematian datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sempurna. Kaum muslimin, poin yang keempat yang ingin kita renungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang segera bertaubat. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan dirinya. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering melakukan dosa yang tidak dilihat manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat sekecil apapun dosa yang kita kerjakan. Semua tindak tanduk yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang ada di hatimu, semua perbuatan kita yang tampak ataupun yang tersembunyi dilihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak salat yang telah kita tinggalkan, berapa banyak lisan yang telah kita lukai, berapa banyak hati yang kita sakiti, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan melalui bulan haram, 4 bulan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita semua hamba-hamba Allah adalah hamba yang tidak luput dari dosa. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam dosa, dia datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram ini bukan sekedar pergantian bulan, pergantian waktu, tapi ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan tunggu kita tua baru kita bertobat. Jangan tunggu kita sakit baru kita berpikir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal kita sejatinya tidak menunggu kita apakah kita siap atau tidak. Kalau kita sudah mendapatkan kematian, sudah tiba saatnya, maka tidak peduli apakah kita sudah bertobat atau belum, maka waktunya adalah mencabut nyawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qaluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penutup dari khutbah yang kedua ini, seandainya hari Jumat ini
adalah Jumat terakhir bagi kita. Seandainya bulan ini adalah bulan terakhir jatah kehidupan kita, apa yang akan kita bawa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan? Apa yang akan kita bawa untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita mawas diri bahwa kematian seperti pencuri, tidak tahu kapan dia akan datang. Maka 4 bulan ini menjadi perhatian kita. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Mari kita fokuskan untuk meningkatkan amal ibadah, karena pahala di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan kepada kita semua, 4 bulan ini jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, orang-orang yang melakukan dosa di 4 bulan ini, maka ancamannya lebih pedih, ancamannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita segera mengambil kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taubatan nasuha kita akan mendapatkan surganya Allah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, insyaallah, bersama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qaluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.